Oke, seperti dimanapun Anda semua berada, ini adalah sebuah program terbaru yang kita buat, yang kita akan ciptakan dan kita akan berikan kepada kalian yang memang akan dan senang kalau bisa menjadi sportcaster. Makanya acara ini bernama Wannabe Sportcaster. Dimana tentu Valentino Simanjuntak sendiri akan memberikan dan juga menjadi pembawa acara dalam episode demi episode ke depan. Kenapa acara ini dibuat? Karena gue mendengar beberapa podcast olahraga yang gue dengarkan, dimana gue banyak yang kagum tapi banyak yang kesian juga dengan isi daripada para podcast itu. Dan gue lebih banyak kemudian terenyuh mendengar ternyata para podcaster itu banyak yang memang punya keinginan untuk menjadi seorang sportcaster, baik itu pandit, kemudian juga menjadi presenter ataupun juga menjadi komentator play by play, tapi belum dapat kesempatan karena sering gagal casting, karena sering ditolak, karena sering mendapatkan sebuah jawaban yang tidak mengembirakan. Bahkan sudah ada yang stripping casting gak dapat, ada yang bilang karena yang dapat dari manajemen tertentu, ada yang bilang karena muka gua nggak oke, ada yang bilang karena badan gua kegedean. Kalian ternyata adalah orang-orang yang mendendam dan membuat podcast sehingga kalian tetap eksis untuk itu. Sebagai seorang presenter yang sudah memenangkan semua penghargaan yang ada di bidang olahraga ini, maka gua akan membawakan acara ini untuk memberikan dan mempromosikan kalian. Siapa tahu yang menyaksikan tayangan ini akan membuat kalian akan dipanggil di televisi-televisi ataupun juga di channel-channel digital sports yang ada saat ini di Indonesia. Nah, hari ini gua akan mewawancarai beberapa teman-teman gua yang juga kelihatannya dia wannabe sportcaster gitu. Ada yang akhirnya udah berhasil, ada juga yang masih dalam perjuangan, dan ada yang kayaknya gue nggak butuh tuh jadi sportcaster. Yang mana? Kita hari ini udah kedatangan yang pertama ini, sekarang juga menjadi seorang influencer selebgram, ada Panji Suryono ya. Thank you kalian diundang, ya Allah. Ini episode pertama Ji. Oh, iya. Karena episode selanjutnya yang gue undang adalah orang-orang yang belum punya nama, yang kemudian pengen jadi sportcaster sehingga tidak ada budgetnya. Makanya untuk yang sekarang gue udah bilang budgetnya samain sama DPI, karena ini orang-orang yang sudah paling gak tembus lah. Alhamdulillah, ya Allah. Sehat alhamdulillah Len. Duit paling banyak dari dunia sports atau dunia selebgram atau dunia televisi full timer lo? Ya jelas dari selebgram sih sejujurnya. Dari luar lah, bukan dari yang sekarang full timer. Selebgram itu ada ketika lo menjadi seorang TV personality di berita atau menjadi TV personality di olahraga. Dari TV personality di olahraga awalnya. Jadi ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Dan kemudian lu akhirnya bisa mendapatkan pundi-pundi tersebut karena ada korelasinya antara yang di olahraga dengan endorser lu. Benar, personal branding dari situ. Dan lu mulai menikmati. Iya alhamdulillah buat bantu cicilan Pak. Rumah masih panjang cicilannya. Rumah masih panjang. Panji gak sendirian, karena kita ada juga orang yang sudah berusaha banget tapi masih mentok-mentok aja. Dia datang dan pergi juga ke studio ini. Dan sekarang berusaha ya udah gembel lagi, dia datang lagi. Tapi karena gua punya sifat yang memang sangat pemaaf kita langsung aja Mario Delano juga. Selamat sore siang malam abang-abang. Mario gimana? Udah dapat callingan lagi? Belum nih, ditunggu dari Bapak Valen bisa kali ya. Justru acara ini akan membuat gue lepas tangan. Oh iya benar ya. Biar bisa dilihat ya. Kalian menjual diri kalian sendiri. Betul. Ya? Dan ini gue dengar harusnya lu udah mendapatkan Copa America, tapi kemudian lu tergeser oleh Rendra. Ya itu sih gue udah komen ya, kalau bisa sama senior kan ya gue nggak bisa lawan gitu. Jadi ya udah aja. Tapi cerita itu bener. Cerita itu saya juga tahu dari seseorang gitu. Dari seseorang bilangnya, oh ternyata digantikan oleh yang lebih senior, ya udah. Tapi udah ada dealing harga belum sebelumnya? Sudah ada. Gimana sih ditolaknya tuh gimana? Akhirnya lu nggak di cancelnya tuh gimana gitu? Jadi gue sudah di hamin seminggu nih abang-abang gue udah dikabarin. Oke Mario, minta CV-nya, minta portonya, lalala segala macam. Oke budget sekian ya. Oke sip. Oke, aman ya Mas, tinggal kita kasih jadwal. Wih. Udah tinggal berapa hari lagi gitu ya. Terus, Mas, mohon maaf ada pergantian mekanisme. Oh ya udah, saya mah terima aja gitu ya. Belum saatnya. Buat orang-orang yang udah dengerin, buat orang-orang yang udah ada di dunia sportcaster, pasti tahu penolakan seperti itu. Betul. Nah, buat kalian jebret tim yang menyaksikan dan baru tahu, itu terjadi. Itu terjadi. Jadi nanti kalau kalian memang mengalami seperti yang Mardel alami, jangan kaget karena kalian sudah menyaksikan tayangan ini. Nah, yang ketiga adalah sosok yang gue nggak yakin dia punya cita-cita di sportcaster. Karena dia anak Taruna Nusantara ternyata. Dia mau pansos dari
Mas Agus. Ya kan? Di posting fotonya Mas Agus. Gue bingung kenapa mesti Mas Agus kan. Kemudian dia tiba-tiba jadi translator. Dari translator ngambil khusus kepelatihan. Kerja di PSSI. Sekarang jadi Komentator di RCTI. semua diselami ya. Ada Bang Besi percaya proses. Terima kasih. Tapi emang kepikiran lo buat ada di dunia sportcaster nggak sih? Terinspirasinya sebenarnya dari Bang Valen ya, karena begitu hype, begitu membawakannya berbeda ya, kita jadi merasa kayak wah kayaknya ternyata ada warna lain nih di dunia sportcaster Indonesia seperti itu. Jadi kayak pengen jadi coba seperti itu. Dan sekarang lo akhirnya punya beberapa profesi, Bes. Ya, ada translator, ada pelatih, asisten pelatih di Rats, dan ada komentator. Dan kemudian lo mendapat juga menjadi endorsan. Jadi pembicara juga sekarang. Mulai jadi pembicara juga. Koki ya. Dunia lo akhirnya udah berubah. Apakah itu karena olahraga? Kalau gue stick to the plan, kan gue punya plan, gue ngambil sekolah S1, kerja di perusahaan, jadi karyawan segala macam, mungkin gue nggak akan jadi seperti ini. Tetapi gue ngikutin kata hati gue bilang, gue nggak mau stres banget di Jakarta, gue mau enjoy, gue mau kerja sesuai dengan apa yang gue suka. Disitulah adalah olahraga. Di situ makanya gue 2017 gue pindah ke dunia sepak bola. Berarti kita sepakati di sini bahwa kalian bertiga adalah teman-teman yang sekarang sedang dan akan memiliki plan yang kaitan hidup kalian dengan olahraga ya. Betul. Kita sepakati dulu nih. Ya, setuju. Bener ya? Ya. Karena kan kita ngomongin tentang sportcaster. Nah buat jebret tim yang mungkin nggak tahu juga, kenapa sportcaster? Sportcaster tuh bisa jadi antara sports dan casternya, tapi juga bisa menjadi sport broadcaster. Jadi kalian jangan selalu bilang lu jadi komentator ya, gitu, sama kayak lu tuh pengacara ya, tapi pengacara tuh beda-beda. Betul. Sportcaster juga sama, ada yang namanya host, dia adalah pembawa acara. Kemudian suka dibantu dengan temennya, co-host. Lalu kemudian ada yang namanya expert, pandit, analis, itu adalah best, misalnya kalau di DPI dan di RCTI. Lalu ada yang namanya commentator play by play atau field commentary. Dan itu kalau di luar negeri dia langsung di lapangan. Dan biasanya dia paketan TV-nya itu sudah dari broadcasternya yang ketika dijual ke beberapa TV suaranya tetap dia. Makanya kalau kalian dengar selalu dari kecil Martin Tyler, kemudian Peter Drury, Jim Beglin, John Champion, janganlah kalian merasa lebih pintar dari gua. Mereka kenapa selalu ada? Karena siapapun yang menayangkan suaranya harus suara mereka. Betul. Karena mereka kontrak dengan si pemegang broadcasting. Nah makanya kemarin pun mau tayang di Mola, walaupun itu yang punya Mola tuh kalau yang di studio. Tapi yang di lapangan itu yang punya adalah broadcaster rights-nya. Nah karena ada 3 profesi ternyata dalam dunia sportcaster, maka ada 3 vacancy ya, ada 3 opportunity sebenarnya buat kalian yang pengen ada di bidang itu, mau pilih yang mana gitu. Nah emang di Indonesia itu kadang-kadang akhirnya lu harus diminta bisa semua. Lu harus bisa nge-host, lu harus bisa nganalisa, dan lu harus bisa untuk menjadi play by play commentator, dan itu nggak mudah. Tapi Panji, Mardel dan juga Bes, gue dengerin podcast. Ternyata tadi yang gue bilang di depan, ternyata banyak teman-teman podcast ini itu sebenarnya kalau anak stand up keresahannya. Mereka akhirnya membuat podcast karena mereka juga beberapa kali pernah mencoba untuk menjadi seorang sportcaster tapi yang TV personality, tapi belum masuk. Atau ada juga yang menolak bahwa justru gue malah nggak mau di situ, makanya gue mau di bidang ini. Tapi gue lihat banyak yang munafik juga. Karena ketika dia mewawancarai misalnya yang senior dia bilang, aduh seneng banget hari ini bisa ngomong sama yang dulu cuman bisa dilihat di TV gitu kan. Jadi acara ini akan membuka buat termasuk bukan personal saja tapi juga teman-teman yang udah siaran tapi masih di digital. Kalau kalian mau dipromosiin, kalau kalian pengen gua gali lu siapa dan lu pengen menunjukkan kemampuan lu, siapa tahu TV melihat, karena ini adalah tempat di mana orang-orang klien-klien menyaksikan siapa yang bisa bawain olahraga tuh di Jebret Media TV ya. Jadi ini kesempatan kalian untuk daftar. Silakan nanti bisa hubungi kami di Jebret Media di Instagramnya yang mau daftar untuk ikutan di program Wannabe Sportcaster. Gua janji, gua langsung yang akan mewawancarai, gua yang akan langsung mempromosikan, dan gua tidak akan menerima sesen pun kalau kalian akan dapat kerjaan. Karena gua gak peduli dengan itu semua, kecuali yang ada di dalam sini. Gua selalu bilang ada 3 hal dari seorang sportcaster. 1, dia harus suka bola. Betul. Suka bola itu bisa jadi lo seorang pemain beneran atau lo suka bola aja. Yang kedua, kalau lu nggak suka bolanya, lu paling nggak suka belajar datanya.
Ketika lu memang nggak bisa main bola, lu emang yang digoblok-goblokin kalau main bola. Karena muka-muka teman-teman yang di channel lain kan kadang-kadang ya, gua agak nggak yakin dia bisa main bola. Iya, banyak. Tapi begitu mengungkapkan data, Jago. oke, berarti dia memang yang jago untuk menganalisa data segala macam, which is good gitu. Dan yang ketiga, ini nggak penting-penting banget, tapi adalah lu ngerti tentang pertaruhan bola. 1, 2 ini legal. Ketiga ini enggak. Kalau di Indonesia, kalau di luar lu harus ngerti. Karena akhirnya lu tahu kenapa dia dapat handicap, kenapa dia dikasih segini. Loh, emang kenapa? Itu ada hubungannya. Nah, gue mau tanya dulu sama Panji. Kalau lu emang lu suka bola, seberapa anak bolanya lu? Kalau lu inget-inget dari kehidupan lu dulu sampai sekarang. Gua dulu emang cita-cita jadi pemain bola. Kayak dulu gue SSB emang punya tujuan jadi pemain bola. Cuman Ya masa lu masuk SSB kan? Iya. Ya, tapi memang dulu pengen banget. Nggak boleh. Dulu kan emang tahu Alasan klasik. belum ada belum ada miliaran kayak zaman sekarang. Bahkan banyak. Sorry. Anda tahun berapa main di SSB? 99. Sudah ada. Sejak Kurniawan dan Bima Sakti merusak pasar harga di PSPS. Gitu. Baru sudah ada yang MMA. Itu kan tapi dulu belum ada media sosial, belum ada media yang membuka itu secara belak-belakan kan. Jadi pemikiran orang tua zaman dulu ya mikirnya jadi main bola madesu gitu kan. Bahkan ya nggak ada jenjang karirnya ketika mereka cedera, ketika mereka putus kontrak setahun kan. Kita tahu dulu liga cuma setahun 2 tahun, klubnya tuh nggak ada yang kontrak panjang gitu kan. Ya udah akhirnya gue nggak diizinin jadi main bola, tapi gue akhirnya menyimpan pengen menjadi seseorang yang tetap berkecimpung nggak jauh dari sepak bola, yaitu di dunia broadcasting yang bawain acara bola. Belum. Gue masih nanya dulu seberapa anak bolanya lu. Ya gue dulu dari sekolah. Itu udah ada dalam catatan gua. Jadi dari sekolah gue emang dulu. Misalnya lu sampai lu janjian sama cewek, gue nggak bisa, gue nonton bola. Dulu gue SD SMP itu bener-bener nggak ada tuh kayak zaman sekarang weekendan pasti pergi ke mall. Itu hanya sesekali, tapi gue lebih prefer untuk main bola sama teman. Setiap Sabtu tanding bola sama antar kelas, tanding bola sama sekolah lain, ikutin kompetisi di sekolah lain. Walaupun dulu gue di SD cadangan. Dulu gue cadangan. Oh iya nggak apa-apa. Ryuji juga dulu nggak dianggap. Iya makanya dulu gue cadangan. Gue juga belum tahu posisi gue apa waktu zaman dulu SSB. Karena dulu SSB gue daftarnya menjadi apa? Striker. Karena gue dulu sukanya Cantona, Beckham atau Michael Owen kan dulu kan. Akhirnya ketika gue beralih dari SMP ke SMA, gue lebih suka nabrak-nabrakin striker lawan ya. Akhirnya gue jadi back di situ. Nah gue dari situ makin suka banget sama bola ketika di kuliah gue dijadiin kapten di sana. Di UPH? Di kampus enggak, tapi di fakultas gue. Karena gue di kampus lu fakultas apa sih? Komunikasi karena di Pelita Harapan kan? Pelita Harapan. Ya paling bagus itu. Bagus banget. Lu kaptennya. Kaptennya yang Panji Suryono kapten guys. Enggak, tapi fakultas. Ketahuan seberapa kualitasnya itu fakultas. Sekolah tapi ya di situ gue belajar bahwa ini gue punya jalur, emang gue punya kecintaan sama sepak bola sebesar itu. Dan ternyata gue punya potensi untuk bisa. Gue dulu orangnya introvert kan, gue inferior, orangnya nggak berani ngomong terlalu banyak. Ketika gue jadi kapten, gue mau nggak mau belajar ngomong di depan orang-orang, ngomong sama panitia pertandingan. Kalau ada ribut apa-apa gue yang maju duluan gitu kan, maju duluan ngomong bukan maju ribut kan. Nah, SMA 6. Gue rasik sih agak rasik. Mama Somoza. Iya, enggak SMA 6. Iya, cuman SMA 6 dulu angkatan gue dulu Vandalis, Salvo gitu. 6 dan 70. Nah, dari situ gue anak orang kaya lah. Cuman ya gue udah tau lah, ketika gue udah masuk ke usia kuliah itu udah masa depan gue udah nggak mungkin jadi main bola. Barulah dari situ gue akhirnya mencoba mencari cara untuk gimana caranya gue bisa tetap dekat dengan bola walaupun gue nggak jadi main bola. Dulu belum ada tuh kayak sport science gitu-gitu, belum kepikiran karena pokoknya lu main aja. Jalurnya belum ada kan. Ya udah akhirnya gue dulu pikiran gimana ya gue caranya. Yaudah deh gue coba mendekati ke media berhubungan sama bola gitu. Jadi lu emang main bola terus? Main bola terus sampai sekarang. Bukan cuma di sekolahan gitu, tapi lo di anak-anak rumah, lu kan nggak di kampung ya? Enggak, cuman dulu kayak kan dulu sekolah. Iya elit lah ya. Teman sama teman anak sekolah mana cabut-cabutan aja ikut main. Lawan mana dulu? Lawan timnya Viper ada Vicky Nitinegoro. Pernah apaan lu? Apaan lu gue bilang gitu kan. Cuman ya udah cuman panas-panasan biasa gitu kan. Cuman di situ ya memang banyak pertemanan yang lahir dari sepak bola ya di situ akhirnya punya pergaulan yang cukup luas. Khusus buat Vicky Nitinegoro nih orang main kasar banget kok. Termasuk ya. Dulu gua lawan Rensu, Darius. Pokoknya itu
lupa deh gue. Oh, Pokoknya bukan ikutan. Pokoknya itu timnya yang disponsorin sama bosnya Panasonic. Isinya ada Renzo, ada si Warden Reddy sama si Ibnu. Iya. Oh. Itu Liga Lebak Bulus kan? Liga Lebak Bulus Iya, yang ngerti. bayarnya kalau nggak salah 15 juta, hadiah cuma trofi kecil gitu kan. Jadi lo memang anak bola banget. Anak bola banget. Kalau lo Mardel, Kalau gua itu sebenarnya kegilaan lo seberapa kegilaan gua. anak bolanya lo emang seberapa? Gua itu suka banget Beckham, Bang. Fanboy Beckham Sama dari dong. 99 gitu. Oke. Karena kita sama-sama fans MU ya, Iya, Bang pasti. Panji ya. Terus zaman dulu tuh gua dari zaman SD pengen banget jadi pemain bola juga. Cuman kok lama-lama ketika gue main terus kok nyari-nyari posisi kayaknya gue nggak berbakat gitu. Jadi pemain bola gitu. Tapi gue beneran ngambil kata-katanya Panji adalah ketika ngomong gue suka bola, gue pengen dekat sama bola, tapi gue nggak usah jadi pemain bola deh. Ya inilah emang yang kayak teman-teman lain yang gue bilang Iya. termasuk golongan yang lo nggak main bolanya, tapi lo memang pengen ada hubungan dengan bola. Betul. Betul. Benar. Lo ngalamin gak sih yang kayak lo main tuh teman-teman nggak ngasih lo tempat gitu ya, kayak ntar aja kalau Mardel ntar aja. Iya gitu. Ya. Udah nggak sama bola Martial ntar bolanya tiba-tiba kemana gitu. Jadi nggak dapet Lo tuh. biasa di cadangan gitu kan. Cadangan. Untuk kiper Mardel aja. Iya gitu. Iya. Gitu. Berarti kan lo udah terbiasa juga kan kalau misalnya TV bilang ntar aja Mardel ntar aja pilih. Bisa ya udah terlatih dari dulu Iya gitu kan. Bisa juga kan, tapi lu Iya. pengen tetap ada hubungan dengan dunia sepak bola kan? Benar, Jadi tapi- lu nggak baper sekarang kalau akhirnya TV udah lu casting, udah mau ini, ternyata belum jodoh nih Mardel. Iya. Nanti aja ya gitu. Nah tapi ketika gue nggak dapat itu tuh, kayak zaman dulu ketika gue di Net Soccer kan udah casting sampai 3 kali apa 4 kali gitu sama Mas Panji juga. Dia itu gitu. yang ngelola. Gue meluruskan, gue udah bilang Mbak udah ambil aja dulu karena kita lagi butuh host. Apalagi dia menyiar radio harusnya ngomongnya bagus, mukanya kurang. Dibuka di sini. Buka ya. Ya udah habis itu akhirnya gue mencoba sampai kuliah sampai sekarang gitu. Apa ya kira-kira yang gue bisa bikin akhirnya gue suka bola dan gue juga suka sosmed nih. Jadi ya udah gue kawinin itu ya jadi sekarang gue Itu bisa. kan sekarang Mardel. Dulu. Pertanyaan gue dulu. Oh dulunya. Lu main game bola Oh, atau lu nonton itu. bola? Gue pengen tahu. Oke. Pemirsa pengen tahu, orang TV yang nonton ini pengen tahu emang lu seberapa bola? Oke, kalau seberapa bola gue suka main FIFA, main PES zaman dulu sampai yang kayak zaman-zaman SMP SMA tuh main yang di rental, main turnamen kayak gitu-gitu, yang kayak nggak pulang Gua lupa cuman tuh. main PES Lu doang. masih konka gak sih? Apa? Itu angkatan gue ya. Enggak. Udah PES, Zaman udah gua PES. Udah Super PES. Nintendo, Iya. Sega itu. Udah sampai Konka. segitu. Terus udah mulai ngoleksi jersey bola meskipun dulu ngoleksinya Main ini KW-KW. Championship Manager. Main Lu juga? Pasti. Main. Makanya gue sekarang FPL, karena dari CM gue nggak Gue justru dari CM dan FM itu kenal banyak banget pemain-pemain Betul. wonderkid. Kalau gue dari main yang lain. Akhirnya gue kenal pemain. Jadi kita pendekatannya berbeda. Iya benar. Terus apa lagi? Ya udah akhirnya ya main Memang PES. sedikit terhadap bola ternyata. Oh dulu gue mau nambahin Len, zaman dulu gue di SMA itu gue paling jagonya main WE. Jadi kalau udah main bandingan Syuto. bandingan Berarti PES nah, kan? PES, PES. WE sama PES kan waktu itu peralihan tuh dari WE ke PES kan, dari kita gue SMP sama SMA tuh peralihan. Nah tuh gue jagoannya tuh di kampus aja taruhan ya sejuta dapat lah tiap berapa minggu. Kampus sejuta. Kampusnya dia Gua apa? 1 bulan 300.000 hidup Kampusnya dia apa? Ya SKS gue kan minimal 12 SKS saya 7 juta zaman dulu. Luar biasa. Ternyata dari judi. Nggak gitu. Itu buat jajan gue. Tapi sebenarnya kalau gue misalnya nge-state satu hal gitu kenapa Nah, gue baru inget kan? suka banget sama bola nih Bang Karena ya. kalau diwawancarain lo Iya, sama iya benar. eksekutif produser TV. Wah, deg-degan nih saya. Pokoknya kalau ketika gue ngerasa gue suka banget sama bola dan khususnya MU, ketika di tahun 2013 Sir Alex Ferguson pensiun. Itu gue nggak pernah nyangka gue nonton bola tapi gue bisa nangis. Bus. Di situ momen pertama kali gue nangis nonton bola ketika Sir Alex Ferguson. Berarti kegilaan lo terhadap bola memang bukan langsung di lapangan, tapi dari tayangan. Tayangan drama-dramanya, kecintaan gue sama timnya. Dari ngikutin lu terhadap timnya. Oke, best. Betul. Gue yakin lu dulu gak suka bola. Gue tuh dari Makanya lu sekarang lagi semangat-semangatnya. Orang udah bosen, lu lagi semangat. gue tuh dari keluarga yang bukan pecinta bola. Ya kan. Pencinta apa kalau boleh tahu? Gue suka bola tuh telat. Ntar dulu lu jawab dulu pencinta apa? Itu yang membuat Ogi merasa dicuekin sama lu di RCTI. Ketika Ogi ngelawan, lu gak makan. Lu jawab dulu. Lempeng. Keluarga lu pencinta apa? Kagak tahu. Jangan langsung fokus dengan jawaban lu. Olahraga nggak suka olahraga apapun. Kagak tahu gue keluarga gue istilahnya jarang main
bokap gua kan polisi, jadi istilahnya Lapor Pak. istilahnya jarang di rumah, jarang Ya, ibu rumah tangga ya Oke, kan. oke. Istilahnya tugas gua sebagai anak cuman belajar doang kan waktu Oke. kecil. Terus waktu kecil gua mungkin agak telat suka bolanya umur 10 tahun. 10 tahun. Ya kan, 10 tahun gue baru tahu oh ternyata ini adalah tim gue nih. Ya. Ini gue harus bela, ini adalah tim gue. Terus gue coba main sama teman-teman gue kan dari kampung di Kalimantan. Istilahnya di sana hiburan kita tuh nggak ada, hiburan kita tuh ke hutan-hutan, nyari nanas, nyari monyet, ya kan ngeliat-ngeliat Di mana itu. sih? Kalimantan Tengah, Sampit namanya. Waduh, sampit. Jadi istilahnya kita naik sepeda, udah nyampe tuh perbatasan sama hutan, kita udah masuk, udah bisa lihat rawa-rawa apa semua. Terus dengan adanya bola kita tinggalkan itu petualangan nggak jelas yang membahayakan itu kan. Akhirnya kita main bola. Dari situ gue sadar anjing gue nggak punya skill ini Di bola. di bola gue Iya. nggak punya bakat. Lu udah segede ini waktu zaman dulu? Udah lumayan gede. 10 tahun. Emang bongsor. Bukan, maksudnya udah kayak Lukaku zaman dulu kan Iya, udah iya, lebih bongsor, gede dari yang lain gitu kan. Tapi Bang Valen kan nanya seberapa cinta lu bola zaman dulu waktu lu kecil. Saking cintanya gue sama bola, gue sering di reject. Gue sering nggak dianggap, gue kan nggak jago banget. Iya, Tapi iya. gue tetap semangat, gue tetap Oh, latihan. sama tim itu. Sama tim itu. Ryuji lagi. Nah, sampai akhirnya gue SMA segala macem, semua posisi gue cobain. Yang penting bisa main. Karena sampai jadi wasit juga bisa. pelatih itu saking sayangnya sama gue Ji, dia bilang, Bes, ayo ikut. Pak, tapi kan saya bukan pemain. Udah, jadi wasit aja. Udah jadi wasit katanya dia. Dibawa terus kemana-mana, touring kemana-mana diajak ke Jakarta. Gue kan SMA di Magelang, touring ke Jakarta, Iya, touring Taruna Nusantara. Iya, temen touring Agus. kemana-mana segala macem, tapi nggak main istilahnya. Dia lu ikut, nggak ada tapi lu kiper, nggak diikutin masuk. nggak ada kiper, gue jadi kiper, nggak ada back, gue jadi back. Istilahnya itu udah Lu turnamen gitu. pilihan terakhir lah. Pemain ke-12 lu Dan berarti. lu sadar lu pilihan terakhir. Gue sadar gue pilihan terakhir, tetapi itu nggak membuat gue menyerah. Sampai gue kuliah segala macam, gue tetap ngelakuin Tapi itu. gini Bes, gue pengen tahu deh. Gue tuh orang yang dari kecil, kalau di tim gue pasti pemain inti. Jujur, orang banyak yang gak percaya mungkin, tapi gue selalu pemain inti. Gue tuh pernah, karena gue kapten juga, gue tuh pernah karena gak ada pelatih waktu itu di kampus gue ganti temen gue, gitu. Dan ada satu momen dimana teman kita ngamuk kan, kalau diganti. Iya, pasti. Atau pada saat pemilihan pemain dia dicadangin. Sebenarnya point of view tim amatir kita ini ya, kalau amatir itu kan berarti kadang lu mesti ikut saweran juga, pemain bukan profesional kan. Iya, iya. Ketika lo emang disingkirin atau nggak pernah jadi pilihan utama tuh rasanya tuh gimana sih? Gue nggak pernah ngerasain, gue belagu gue emang. Rasanya sih pengen, aduh nih mestinya gue aja yang main ini. Walaupun istilahnya gue masuk, gue nggak akan ngasih kontribusi apa-apa. Tapi gue pengen jadi bagian. Udah sadar diri ya. Saking parahnya dulu, kayaknya gue udah ada bakat buat nyuruh-nyuruh orang dari gue kecil. Gue nggak jago, gue istilahnya ngontrol bola salah, passing juga jelek, shooting apalagi. Tapi gue sering nyuruh-nyuruh, woi mundur, ya kan? Tapi orangnya nggak berani sama gue, mundur lu, sini bantuin gue di belakang, ya kan? Lu siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Gitu. Kadang-kadang suka Iya, berantem, pas tapi ya. passion gue main bola itu udah Besar itu. di situ. Gue bilang kiri kanan istilahnya. Kalau nonton, Akhirnya lama-lama nonton. kebawah. Nonton? Kalau nonton, tadi gue udah bahas bahwa keluarga gue bukan pecinta bola. Jadi kalau gue nonton bola, Tapi ada TV, ada TV. Ada TV. Nggak, kalau nggak ada kan nasib lo beda sama Panji. Kadang-kadang gue tuh nonton bola sendirian subuh-subuh di rumah nyalain TV. Pernah nyokap gue saking gue sukanya bola, dia tungguin nama di depan TV, dia tidur depan TV supaya gue nggak nonton subuh-subuh. Waktu itu gue ingat Juventus lawan Liverpool, akhirnya Juve-nya kalah. Dan itu mak lo ikut Nungguin, pokoknya gue nggak boleh nyalain TV aja karena saking gue sukanya nonton bola tuh subuh-subuh. Nggak ada yang temenin. Sebentar, nggak ada kita sebentar gini. Lo satu generasi gak sih? Lo udah sampai kepala 3 gak? Mau kepala 3? Lo udah ya? Udah kepala 3. Lo udah kepala 3? Udah, Baru. gue 30. Oh berarti lo satu generasi. Iya. Lo Lu lebih di 9 atas. Gua 92 gua. Oh, Gua 34. di bawah gua. Oh, ya. Dia 90 lo ya? 87, 90, 92. Iya. Oke berarti Kakak kelas. ya dia kakak kelas lah. Ya gua Ya udah. gua mentor ya. Bukan mentor ya, mentor ya. Beda terakhir. Kakak pembina. Gua juga mau nonton harus yang awal banget kan decoder. Ya kan? Oh, iya. Baru habis itu RCTI gratis, Benar. SCTV gratis. Benar. Makanya gua bilang final Italia Inggris itu yang menang adalah penonton zaman dulu. Karena dua liga pertama kan Inggris Oh Italia. iya Ada benar-benar. Italia Inggris, Iya, iya. Italia dengan RCTI-nya, Inggris dengan SCTV-nya Centro kan. Campo ya. Yang satu Aris Sudarsono, satu Campo. John Halmahera kan. Iya. Ya, kalian mungkin nggak tahu lah. Gua udah nonton itu, Udah nonton 90-an. kan. Nah, berarti lo akhirnya suka bola juga. Akhirnya gue suka bola karena daripada gue menghabiskan energi gue buat hal-hal yang lain yang gak berguna, ya gue habiskan di Sampai kampus
SMA itu lu tetap nggak dimasukin tim. Tapi yang uniknya bang, ketika gue kuliah, gue kuliah di Prancis waktu itu. Di sana pelatihnya malah ngasih gue kepercayaan. Oh, buat berarti gue main. kualitas Prancis lebih jelek. Jadi apa? Enggak, istilahnya nggak langsung main, tetapi dia ngasih kesempatan, dia ngasih kepercayaan buat selalu datang latihan. Kalau Akhirnya di Prancis ikutan unit kegiatan mahasiswanya bola. Nggak diludahin lu. Tapi ada 3 level di situ. Lo paling bawah. 3 level. Bahkan Liga Kampus ada divisinya 3. Divisi 1, 2, 3. Lu yang nggak ada di tiga-tiganya. Divisi 3. Lu yang nggak ada di tiga-tiganya. Divisi 3. Divisi 3. Di 3 tapi cadangan. Iya, 3 cadangan. Tapi lama-lama kayaknya karena gue jadi senior, nggak enak juga tuh pelatih. Ini kok lu masih ada di sini terus ya kan. Akhirnya naik kedua, di kedua main, udah mulai main. Jadi kiper. Akhirnya lo dapet jadi kiper. Kan lu bisa semua. Karena gede kayak Donnarumma ya. Dapat kepercayaan. Dapat kepercayaan. Oke, nah transisi kemudian akhirnya kita semua kan gak jadi pemain bola. Gagal. Iya. Ya kan? Ya kan ada transisi quantum leap apa gitu yang kayak lo akhirnya nggak tahu nih, jangan-jangan sampai sekarang pun lo belum pernah mengalami itu. Kalau gue udah, ya. Momen apa yang akhirnya ketika lo tahu bahwa gue nggak bisa jadi pemain bola, untuk deket dengan sepak bolanya, gue maunya sportcaster. Itu ceritanya gimana Ji? Kalau gue bener-bener awalnya nggak ada punya keinginan jadi sportcaster ya. Oke. Dulu punya ngelihat apa ya, karena ngelihat dulu yang kayak acaranya dulu si Dik doang, terus juga siapa sih dulu? Kampung doang. Enggak. Acara yang mana nih? yang di RCTI itu lah. Total football dan sejenisnya gitu kan. Gue ngelihat dulu kayaknya keren sih, suatu saat gue pengen jadi gini, cuman kayaknya gue lebih tertarik untuk yang ada di belakang layarnya aja gitu kan. Kayaknya gue belum ada keinginan tampil untuk seperti itu gitu kan. Akhirnya gue dulu lebih tertarik berawal dari gue magang di soccer. Dulu kan magang soccer, gue pernah ketemu lu yang acaranya ulang tahun soccer. Itu gue udah MC. MC, tapi ini Valen masih cupu banget ini. Belum kaya kayak gini sekarang. Dulu masih 500.000. Iya makanya, dulu masih harga sahabat dulu sama Jalu kan. Kalau sekarang Jalu ditai-taiin sama dia. Bukan. Dia ada buahnya Jalu, Hanif. Ada buahnya Jalu sama Hanif. Dulu Hanif sama Jalu tuh sampai sekarang agak bersaing gitu dari sekarang. Sampai sekarang. Nah akhirnya dari situ gue emang udah pengen banget terjun ke media sepak bola. Dan akhirnya dulu kan susah tuh mau nembus ke RCTI, yang gue tahu RCTI. Nah, lu kan sempet TPI kan? Antv apa ya, TPI, MNC. Tapi kan lu nggak olahraga. Di news. Nah karena dulu gue nggak nemu tuh jalur untuk gimana cara gue bisa temu ke tim produksinya RCTI, Antv yang memang dulu spesialisasi bola kan. Akhirnya yaudah deh, mungkin dengan gue berada di TV, gue akan ada di lingkaran yang akan membuka koneksi itu gitu kan. Akhirnya gue dari jurnalis, reporter, kok makin lama makin jauh gitu kan. Sampai akhirnya gue ketemu Mbak Gie. Net. Hah? Net apa di? Enggak, dia MNC. Dia ngebawa gue akhirnya ke net. Terus juga akhirnya dari situ kita punya mimpi, kita bikin produksi sepak bola sendiri, walaupun kita divisinya news. Beda kan, TV-TV lain nggak diproduksi, nggak ada yang dari news, cuman kita. Akhirnya dari situ gue juga belum punya mimpi. Baru akhirnya waktu ada ESPN UK di net pindah dulu dong. Pindah dari MNC ke di MNC ditawarin tuh pas mau cabut. Panji, kamu nggak mau stay, kamu mau kita bibit jadi host dong. Jadi host dangdut loh. Enggak, gue nggak mau, gue bilang karena mungkin waktu duitnya lagi habis buat dipakai kampanye, kayaknya nggak jelas. Akhirnya gue pindah ke acara yang lain. Gue punya cerita tuh. Nah, jangan, nanti gue Di-spill semua. nanti menutup kemungkinan. Gue udah ditawarin sama salah satu kandidat lawannya si bapak. Which is sekitar 1 M. Wih. Yang saat itu sampai Iya, sekarang gede banget. Gede banget sekarang mah. Terus ada yang pesenin ke gua, lo sampai terima itu, pintu gerbang MNC semua grup akan menutup lu katanya. Oh. Akhirnya gua tolak. Iya. Ya kan? Abis itu Ditolak juga? Iya, ntar dulu, abis itu mereka koalisi. Iya. Abis mereka koalisi, gua di blacklist. Harusnya terima aja lah, ujung-ujungnya blacklist juga kan. Terima aja, mau ujung-ujungnya gak diterima lagi di sekolah. Kok udah jadi milioner lo dari dulu. Nah iya. Jadi akhirnya gue terjun ke net, bikin ESPN, tetap nggak ada kepikiran mau jadi host maupun jadi jadi pandit kan. Tiba-tiba UK nggak telat datang di hari siaran, gue telepon, UK di mana? Masih di Depok nih, gue nggak tahu hari ini siaran. Wah anjir, udah tinggal 15 menit. Akhirnya bagian narik gue, dibedakin segala macem. Udah tuh siaran pertama gue jadi pandit. Nah gue dari situ tuh masih belum pede, masa sih gue bisa jadi pandit atau jadi sportcaster. Dan gue mulai dari situ belajar, lihat itu dulu, lihat respons orang-orang, netizen gitu kan.
seberapa banyak sih yang haters gue, sebanyak apa yang muji gue. Akhirnya gue melihat cukup berimbang gitu, dan akhirnya secara data sih sebenarnya gue gak kalah kalau gue bandingin waktu sama yang pandit-pandit yang ada kan. Dulu kan selain Haryo dan Jalu dan Yuke yang pakai data nggak semua gitu kan. Artinya gue melihat ada celah dari situ, mungkin gue bisa belajar dari mereka. Kalau lo justru gaya lo data. Data, karena kan gue dulu basicnya dari TV, jadi gue harus personal branding gue adalah gue jurnalis dari TV yang punya data. Akhirnya gue dulu ngeluarin data lawan Coach Justin, dulu kan gak percaya data. Enak tuh, gampang dulu sebenarnya nyerang Coach Justin gitu kan. Sekarang Coach Justin udah belajar data, jadi agak mulai. Meskipun masih gak percaya walaupun ya kadang-kadang standarnya ganda juga kan. Dia percaya data sejak main saham. Nah, Bukan karena bola. Dari Jadi situ. akhirnya dia pindah ke bola. nah dari situ gue mulai ngerasa, wah ternyata gue ada kemungkinan juga untuk jadi sportcaster ya dari sini, walaupun dulu gue cuma pengen di belakang layar, ternyata gue ada kemungkinan ke sana, termasuk kemarin yang gue akhirnya dikasih sama bekas bosnya Valen juga ngasih kemungkinan, lu coba play by play. Hah, gue play by play? Suara gue kayak Karni Ilyas gini gitu kan, kayaknya agak susah play by play, tapi enggak, lu coba. Siapa? UP. Iya, Pak Upe, dia ngasih gue kemungkinan itu, wah berarti gue ada ibarat sesuatu pencapaian yang unlock lagi, dan itu menurut gue bikin lingkaran gue semakin Tapi luas gitu. sekarang lo masih tetap merasa bahwa gue terakhir ngomong sama lo kan enggak, gue mau orang news. Ini gue gara-gara gini doang. Gue mau tanya sekarang, lo sekarang udah yakin nggak bahwa lo tuh sportcaster? Yakin sekarang gue yakin karena udah ya personal branding gue udah kesana, bahkan endorsement juga taunya gue seorang sportcaster, walaupun juga nyari juga dari sisi family man ya kan, lo tau gue family man banget di Instagram gue kan family man banget kan. Jadi gue dari situ ngambilnya sekarang. Tapi kalau yang family man lo kasih istri lo kan? Iya dong. Iya sekarang dikasih. Jadi berimbang, yang olahraga lo bisa bagi dua, kalau yang family-nya buat dia semua. Enggak, sama semua buat dia. Ya lo tau lah gue. Berarti lu udah yakin value lu ya? Ya. Karena gue juga mau tekenin itu ke lu, karena selama lu masih berpikir bahwa enggak, gue cuman ini, enggak, ya lu kapan lu akan nancepin untuk ngejar Betul. yang mau lu ambil di sportcaster? Gue belajar banyak sih dari lo, karena kalau Gak usah diterangin udah. karena lo bilang kalau setengah-setengah ya lo gak akan susah dapat personal branding lo kan. Sekarang gue udah mulai fokus. Tinggal gimana lu menemukan Boomnya. bukan momen itu gue di acara ini ngomong itu. It's all about yours. Jadi gue alihkan lagi. Nah, sebentar ya, lu kan belum ada panggung besarnya. Jadi gue ke base dulu ya. Base kan udah biasa ditolak. Iya, udah biasa. Bes, lu bermimpi apa? Ada orang puluhan tahun mau coba jaket biru, nggak dapet. Lu modal sebulan di DPI, muncul di jaket biru, Bes. Itulah mungkin rezeki orang mau nikah. Dapat. Tapi sebelum jawab itu, gue loncat. Pertanyaannya adalah, apakah lu memang sudah sampai di tahapnya Panji bahwa lu pengen jadi sportcaster? Di situ gue bisa jawab ya, karena Sejak kapan akhirnya lu mau jadi sportcaster? sejak Sejak ada kerjaan di Translator. Gue udah lama gak nge-host, jadi gue berapi-api. Ngekick. Jadi kalau kualitas host gue tuh masih tinggi, guys. sejak Coach Luis balik ke Spanyol. Kan lu selalu identik Coach Luis. Iya. Tapi dipakai sama Simon kan? Oh iya dong. Oh, masih sama Simon ya. Tetap gua. Tapi Simon yang nggak dipakai abis itu. Gue belajar banyak sama Simon tau. Bukan, Simon nggak dibayar. Oh Bes iya. Bes mau dibayar. Enggak, tapi berkat lu juga Ntar sih. dulu dibayar kok. Dibayar. Dibayar itu bercanda kok. Tapi berkat lu juga sih karena Apa sih diceritain? karena lu ngajak, kan harus diceritain yang Oh, iya, ngajak iya. siapa, yang ngajak siapa harus diceritain. Bener. Kan awalnya gue sering di WA nih sama si Gary suruh datang ke sini Oke. buat ini. Cuman gue takut banget dulu kan karena gue nggak mau ngomongin, karena takutnya nanti gue ngomongin timnas atau ngomongin apa. Di situ gue ragu-ragu ya kan, karena takutnya nanti double standar ya kan. Tapi akhirnya lama-lama Karena awalnya lu Depdagri. Dagri. tapi akhirnya lama-lama ya udah deh. Kayaknya kita ngobrol aja kan, kita cuma ngomongin bola, terus kita ada di sini juga buat mengedukasi dengan pengalaman yang kita punya, Betul. ya kan? Itu Enjoy nggak lo? sangat enjoy. Di PSSI? Dan gua- Di PSSI enjoy. Udah keluar sih. Iya makanya kan. Nanya, Iya, nanya maksudnya kan? di situ enjoy yang mana Hadiran sekarang?
Pelan banget suaranya. Hey, kira-kira kenapa gue bisa nikah? Kira-kira modalnya dari mana? Oh kan dapat diskon bawaan Kira-kira nih. modalnya dari mana? Belum, itu masih luasa. Dapat diskon bawaan. Tapi Pak 200 pack doang Pak. tapi lu akhirnya sekarang juga berada dalam posisi lu akan kejar profesi ini. Yang pertama gue masih akan fokus dulu di yang daily work. Oh iya, betul. Tentu adalah tim pelatih. Tetapi kan ini nggak istilahnya orang ngelatih 1 tahun. Itu nggak 1 tahun itu 1 Latih tahun terus. Kadang-kadang tuh cuma 8 bulan, 10 bulan maksimal. Nah di situ di waktu-waktu kosong gue nggak mau. Istilahnya gue masih 30-an awal gue nggak mau waktu gue tuh habis. Ya. Istilahnya cuma duduk nonton terus nggak ada apa-apa gitu. Gue pengen cerita juga, gue pengen juga sharing juga apa yang pendapat gue. Nah di situ wadahnya di sini. Nah kalau Mardel, nah lu akhirnya lu kan katanya tadinya kan sosmed lah segala macam. Apa yang membuat lu akhirnya kok lu maunya malah jadi sportcaster? Nah gitu? sebenarnya kalau ditarik ke belakang bang, ketika gue interest gue di sosmed itu setelah gue suka banget sama bola, gue pengen banget jadi MC, pengen jadi host segala macam. Nah gue dari SMA itu suka banget nge-MC. Zaman-zaman Sweet Seventeen siapapun, gue jadi nge-MC di SMA gitu. yang lu yang bayar di acara itu. Soalnya pengen banget. Iya benar. Gue nge-MC. Terus di SMA itu gue ada kesempatan waktu itu ada Valencia datang ke Jakarta. Oh, Valencia iya. datang Jakarta. Coach Yasin tuh datengin. Iya. Terus nyokapnya temen gue punya akses gitu, lo bisa masuk nih sama teman-teman lo, masuk aja buat foto-foto kayak di dalam GBK kan. Ya udah masuk di situ. Gue iseng Mas Panji, Bang Valen dan juga Bang Bes. Gue iseng gue kayak semacam gini gitu ya di samping lapangan. Gue cuma doa gitu. Bisa nggak ya gue nge-MC di sini gitu suatu hari. Terus ternyata kejadian 7 tahun kemudian. Ketika itu Di Shopee ya? iya di Shopee ya. Ketika 7 tahun itu kejadian, di situ starting point gue, turning point gue untuk oke, ini adalah tempat gue untuk gue fokusin gitu. Berarti baru tahun lalu dong. 2019 sebenarnya. Karena di tahun Ya tahun lalu nggak dihitung kan Covid. iya benar 2019 itu gue mikir oh sebelumnya gue casting nggak dapet gitu anjing, net soccer nggak dapet apa segala macam. Ya udah gue nggak masalah. Tapi gue masih punya passion. Suatu saat gue bisa kejar ke sana. Oh channel tembus dong. Oh channel akhirnya tembus setelah masuk di Shopee itu gitu kan. Terus segala macam, terus juga keliling-keliling untuk jadi MC stadion. Udah di situ, gue makin fokusin lagi. Ngomong-ngomong soal itu, pertanyaan gue selanjutnya adalah emang seberapa pengorbanan lu selama ini untuk mencoba menawarkan diri lu menjadi sportcaster? Oke, gua Apa aja yang udah lu lakukan? Penolakan apa aja yang udah lu alami? Apa yang udah lu persiapkan untuk itu? Apa gitu loh? Oke. Jangan-jangan lu selama ini ditolak karena lu melakukan kesalahan yang sama gitu. Untuk hasil yang berbeda. Kan orang gila katanya kayak benar. Maksud gua It is insanity. If you do repeatedly the same, but you want the same result, but you want the different result. Katanya gue nggak mengedukasi, tapi gue keluarin begitu kan bingung. gua ketika penolakan itu terjadi, gua nurutin ego gua. Bukan, apa aja yang udah lu coba untuk dapat profesi ini? Jadi jangan cuma bilang saat penolakan itu terjadi, boleh diceritain nggak? Harus diceritain, sorry. Oh iya, oke. Gua itu berapa kali ditolak gitu di Net tadi 4 kali. Tapi apa kalau mencoba 4 kalinya cara yang sama nggak? Gue nggak tahu gue salah di mana. Gue nanya waktu itu. Evaluasi lu apa? Gue nggak evaluasi gue ketika ditolak di net tuh Mas Panji. Gue nyebut League 1 tapi itu League 1. Cuma itu aja kesalahan lu. Selebihnya gue nggak tahu gue salah di mana karena menurut gue itu sudah membawakan secara standar yang aman, bukan yang bagus, bukan yang jelek gitu. Tapi League A. League 1 harusnya League 1 tapi gue ngomongnya League 1 gitu Oke, kan. terus kegagalan kedua. Kegagalan kedua ketika gue coba lagi untuk waktu itu sempat casting di mana gitu ya. Oh channel sebelum kenal Bang Valen juga sebelum di Shopee juga coba juga untuk SCTV atau channel juga nggak dapat gitu. Jadi kayak gue Nggak tahu kenapa gue. Apa yang salah gitu. Gue sempat juga pacaran sama sportcaster cewek juga berasa biar kenal gitu sama orang-orang TV juga nggak dapat juga gitu jadinya. Udah gue sampai segitunya gitu loh. Terus sampai ke grup yang Kompas gitu. Ya udah gue coba juga kayak nggak dapat juga nih. Ya udah deh gitu. Kesimpulan lu sekarang, apa yang membuat lu gak dapat? Orang gue dengar tadi di podcast ada yang bilang, iyalah lawan gue ganteng, iyalah lawan gue ternyata grup talentnya mereka, ya lawan gue orangnya lebih berpengalaman. Kesimpulan lu sekarang, lu evaluasi diri lu sendiri, apa yang membuat lu sampai hari ini tidak mendapat yang lu pengen? Kalau dari inside gue, kalau dari bukan dari outside gitu, inside gue adalah mungkin gue belum lebih dalam lagi tentang bola.
I'm trying so hard gitu. Cuman mungkin belum kelihatan. Tapi gue percaya gue capable untuk itu. Pertanyaan gua, lu mau jadi host, pandit atau komentator nih? Kalau kesimpulan lu harus tahu lebih dalam tentang sepak bolanya. Gue pengen jadi semuanya. Oke. Gitu. Lu pengen jadi semuanya? Gue pengen jadi semuanya. Pengen lebih bisa. Oh, gue bisa versatile gitu. Kayak lu gitu. Lu bisa jadi host, bisa jadi Tapi komentator lu segala harus macam. ada satu dulu yang lo spesialisasinya. Oke. Jadi lu ketika sekarang mau coba tiga-tiganya, nah ini bagian gua sebagai Siap sebagai nih. analisnya ya. Ketika lu mau langsung coba tiga-tiganya, Mardel, kita akan dari sisi yang akan melihat lu tuh semuanya setengah-setengah. Karena lu belum ada yang menonjol di antara tiga itu. Ada orang yang ternyata duanya jelek, tapi satunya nonjol banget, mending gua ambil yang itu karena gua lagi butuhin yang itu. Oke. Gua rasa lu kalau kesimpulan lu tadi adalah lu mau tiga-tiganya, lu mendingan fokusin dulu di antara tiga itu, lu mau satunya yang mana. Betul. Sehingga saat di casting, lu tunjukin di bidang itu, lu nggak mesti paling jago, lu paling punya karakter, diferensiasi. Menurut gua ya, karena gua akhirnya tiga-tiganya ada proses ya gitu loh. Gua dari hostnya dulu, malah nggak pernah kepikiran play by playnya, dari hostnya dulu. Kita ke Panji, lu nggak pernah gagal Ji? Apa ini? Menuju ke sportcaster ini apa aja yang udah lo lakukan setelah lo transisi dari cuman jurnalis di belakang layar menuju ke depan layar? Ya sebenarnya sih kalau ngomongin gagal mungkin ya karena mungkin orang banyak yang bilang karena gue beruntung ada di net gitu ya, emang ada jalur yang memang memudahkan gue. Lu beruntung di net? Hah? Lu beruntung? Enggak, maksudnya Oh lu gak beruntung di net? beruntung di net ngasih kesempatan gue, bahkan nggak cuma jadi sportcaster kan, nggak jadi news anchor pun yang tadinya gue mikir kayaknya nggak mungkin gue jadi yang serius-serius bawain berita bencana dan segala macam, tapi ternyata gue dibuka kemungkinan itu juga. Artinya dari situ gue yakin kalau gue spesialisasinya mungkin akan ngejar ke hostnya dulu. Gue dulu belum kebayang untuk jadi play by play gitu kan, karena mungkin sampai sekarang pun kalau nggak dikasih kesempatan dan kepercayaan gue mungkin akan nolak gitu. Kecuali ayo Ji lo bisa, kalau kita kasih kepercayaan gue akan mau coba. Tapi kalau ya kita casting jadi play by play, gue nggak akan melakukan itu karena gue dulu punya apa ya, bukan punya gengsi ya, gue dulu punya sesuatu yang gue percaya, gue nggak akan mengajukan diri gue untuk casting kalau memang nggak ditawarin. Kalau nggak ditawarin dan gue Kok bukan lagu sedih sih? Gue lagi nyari lagu sedih. kenapa jadi Gue lagi nyari lagu sedih. kenapa jadi kayak Ibu Peri? Iya, jadi gue nggak akan mengajukan diri untuk casting. Jadi ya mungkin gue nggak tahu apa yang dirasain Mardel ditolak berkali-kali gitu ya. Tapi kalau dari sisi penolakan sebenarnya udah ada job-job di luar nge-MC yang berhubungan sama bola gitu ada. Tapi itu dalam sisi nggak deal soal budget gitu kan, ternyata budget yang rendah diterima yang host lebih senior gitu misalnya. Nah jadi gue kalau dari sisi penolakan sebenarnya nggak banyak, cuman gue merasakan. Tapi lo sebenarnya ada nggak sih yang lo belum dapat sekarang yang lo pengen? Lo pengen di mana sportcasternya? Apa di ESPN misalnya, iya. Atau lo pengen di TVRI? Ya kan kita nggak tahu. Iya. Ya sebenarnya gue kayak kemarin pada Jas Biru rame gitu, gue sebenarnya penasaran sih ketika gue keluar dari sekarang zona nyaman gue, bisa nggak sih gue bersaing sama mereka? Karena gue sama siapa? Ya sama mereka yang ada di Jas Biru atau misalkan Jas Biru, okay. Atau di TV lain yang memang udah Soalnya Indonesia sekarang Jas Biru juga dong. Oh iya benar. TV-nya masih orange gak tau? Iya. Lebih metalik kita loh. Iya lebih mengkilat kan, lebih mengkilat ya. Satu sama celananya juga kan biru juga kan. Iya karena gue merasa lo bisa sebenarnya. Iya gue merasa gue kayaknya bisa gitu bersaing sama mereka. Ya minimal nggak perlu jadi kayak Valen atau jadi yang. Lo udah nyoba waktu kemarin? Belum karena gue nggak casting? Enggak dong, kan gue masih karyawan, gue nggak boleh. Tapi sebenarnya udah ada beberapa dari perusahaan yang anak perusahaannya dari TV itu yang memang udah ada nawarin gue dari sisi digitalnya. Dan gue waktu itu udah sempat membuka peluang, tapi kayaknya gue belum berani deh. Nah, gue sebenarnya. Kapan lo berani? Skakmat. Sebenarnya gue masih nunggu, ya belum itu sih, gue masih menunggu pemantiknya sih Lian, masih menunggu sebuah secure-nya. Iya, secure dulu karena ya lo tau lah gue masih sekarang ada cicilan gitu ya, dan gue masih mencari sisi aman. Ketika gue udah dapat misalkan job yang memang udah meyakinkan gue untuk
udah keluar ya gue akan mencoba itu gitu. Lu pernah berpikir nggak, lu baru bisa dapat itu ketika lu Gua keluar. sudah memutuskan? Iya, Tapi iya. lu nggak berani? Belum berani lebih tepatnya karena so far ya gue mencoba dari sisi luarnya dulu, mencoba dari kerjaan-kerjaan yang dari endorsement, dari yang MC di luar berhubungan bola kayak misalkan dulu ditawarin Bali, cuman kan belum deal tuh, diambil Mardel yang lebih murah intinya kan sama ada juga yang gitu. Tapi habis itu kan lu ngambil dia Detik. Kamu tawarin detik? Habis itu ya, kena Covid. Ternyata harga lu sama. Ya enggak dong. Loh, ganti jadi lu. Iya. Soalnya kalau Dia kena yang Covid. oh, Yang lawan Nesa. soalnya harganya yang di detik itu di atasnya Bali. Oh, iya. ya kan. Iya, iya. Nah, Segitulah artinya- pokoknya ya. Ya di atasnya itulah. Jadi ya gue mencoba mencari jalur itu dulu di luar situ dulu. Ini berarti soal zona nyaman. Ya. Nah, kayak gue dulu, gue datang kerja, coba gue kan dari daerah, gue coba tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta, jadi karyawan, 9 to 5. Kira-kira survive apa enggak, ternyata berat banget. Kerja Gua apaan, Des? sedih banget. Lu kerja apa? PNS ya? Gue financial advisor. Wih. Kita mau bangun-bangun pelabuhan, pembangkit listrik, ya kita pakai dana asing, dana asing, Bukan dana rakyat ya? dana asing. Kalau lu Nanti kan NGO. yes, gitu. Terus gue ngerasa kayaknya udah nyaman banget, gajinya oke lah cukup. Tapi gue nggak ada kepuasan kerja. Kayak Panji kan dia di net, dia happy segala macam. Tapi mungkin itu belum mentok tuh, ya kan happinessnya. Di situ gue ngerasa kayak saatnya gue coba cari zona gue yang istilahnya gue tertantang. Nah di sini gue masuk ke dunia bola, ya kan itu di 2017. Nah ini kemarin gue dapat lagi nih 2021. Kayaknya udah mentok dan gue ngerasa kayaknya gue harus nyari lagi nih apa yang bisa membuat gue tertantang lagi, lebih hidup lagi. Nah di situ gue keluar, akhirnya gue Raffi Ahmad. Ya, Rans Karena Entertainment. semuanya akan menuju Raffi Ahmad pada waktunya. Karena pas banget momentumnya dia baru-baru join SFC. Nah. Raffi lagi rajin. Bener, Dia pas dimasukin di situ, dapat kesempatan. Alhamdulillah, rezeki. Momentumnya pas. Gue lihat potensi dia, gue ajak ke Jebret. Dari Jebret ternyata dilirik juga Das masuk biru. RCTI. Jadi ya itu kan lu bisa bilang gini, anjing si Bes kok gampang banget kalau gue susah. Sama aja gue ngeliat Ibnu, dia kurang gampang apa dibanding lu. Iya sih. Benar. Yang kursusin dia sebelum jadi presenter RCTI tahun 2010 itu kan gua. Iya, iya. Tahu tuh ceritanya gua. Tapi kemudian bisa segala macam kan dia duluan. Tapi itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Benar, Iya. benar. Gitu. Lu 2013 Jebret meledak, baru dapat iklan 2019. Iya. Orang kebayang ngetop tiba-tiba langsung dikasih iklan. Gue perlu 6 tahun 6 dulu tahun, benar. dengan blacklist, Meledak, ya. dengan segala macam baru dapat. Jadi emang beda-beda. Beda-beda, Dan patternnya, sekarang patternnya juga mungkin beda. tadi rezeki orang Lu mau nikah dia. pernah baca buku Paul Coelho yang The Oh, Coelho, Alchemist, iya, iya. ya kan? Kehendak semesta ini. Waduh. Lo, ntar gue balas bukunya The Secret nih. Kayak semesta-semesta. Tapi berarti lu nggak lakukan seperti yang mereka lakukan ya. Tapi kalau sekarang lo bukan dari sisi sebagai pelatih, ambisi lu kalau untuk sportcaster tuh lo pengen punya dan pengen seperti sportcaster yang mana? Gue sering dulu begadang di waktu gue masih kerja kantoran itu, nonton jam 12 malam, nonton lu pada ya kan di ESPN. Oh, ESPN. Net soccer Kita ya. di kampung di Tangerang situ, Wih. istilahnya nongkrong beli Sorry apa, ya, Tangerang udah nggak kampung. Tangerang kota agak kesana. Oh, Tangerang kota bukan Tangsel. Namanya udah kota. Kalau itu jadi Tangerang kampung dong. Kacau nih warga Tangerang, hati-hati. agak kesana. Tangerang yang agak pinggir. Agak pinggir, ya kan. Kita Oke. nyebutnya kampung sih. Terus disitulah gue ngeliat kayak wah kayaknya seru banget nih ngobrol-ngobrol bola nih. Nah terus habis itu ada bin juga kan. Ya. Wah kayaknya proper banget nih pakai jas apa segala macam. Nah di situ kayaknya gue pengen keburu tutup bin. Kayaknya. Sebenarnya tutup enggak. Oke. Cuma Di Indonesia maksudnya. ada yang ketahuan mungkin. Ada apa gitu loh. Jadinya akhirnya diinin dulu sementara gitu. Halus aja, Makanya halus, sini halus. kan minjem studio sini Valen sama Binder kan. Belum kesampaian aja bin ini. Tapi kalau Panji, gue emang melihat dari dulu ya, ini satu nggak willing to take a risk, ya. Ya, benar. Tapi itu kan semua kembali ke orangnya. Benar. Tapi yang kedua yang menurut gue bisa dia rubah adalah mindset bahwa gue tuh harus diyakinkan orang dulu. Karena terkadang lu harus meyakinkan, lu harus yakin dulu dengan diri lu. Iya, Daripada lu menunggu orang lain
Meyakinkan. untuk meyakinkan lu, karena lu sekarang nggak masalah sih Ji, gitu. Tapi gue yakin ketika lu udah yakin dengan diri lu, plus lu berani ambil resiko, yang tadinya sekarang mungkin lu 10 juta, mungkin nanti 100 juta harusnya. Amin. Tapi itu baru kelihatan setelah lu jalan. Berani take risk dulu, keluar dari zona nyaman. Itu yang gue alamin nih. Terutama yang tadi dulu mindset kalau ambil resiko lu udah punya keluarga masih oke lah lu nunggu. Iya. Tapi untuk bawa lu kadang harus yakin dulu, gue emang bisa kok tanpa perlu diyakinin orang. Iya. Itu benar sih penting. Itu yang gue alamin yang tahun ini gue ngerasa kayak gue harus ngambil nggak resiko ini ya kan, gue udah nyaman di sini, orang udah kenal gue bagian dari sepak bola timnas ya kan di situ. Kalau gue keluar dari sini, kira-kira gue masih bisa eksis nggak? Gue masih bisa ini nggak? Gue tanya semua orang, jawabannya beda-beda. Ada yang jangan, ada yang oke. Ini akhirnya gue menurutin kata hati gue. Kayaknya tadi Bang Valen bilang, lu harus yakin dengan kemampuan lu. Yakin lu tuh bisa apa enggak? Gue dalam hati gue bilang Bismillah, gue bisa nih istilahnya. Gue keluar, ternyata pintu banyak banget. Pintu Andara. Jadi ini ternyata ini bukan one lebih sportcaster, ini adalah acara motivasi. Karena memang yang akan gue undang ke sini, gue utamakan bukan orang yang mentah pengen jadi sportcaster. Oke. Yang akan gue undang adalah yang punya pengalaman mau jadi sportcaster tapi sampai hari ini belum mencapai cita-citanya dia. Itu yang akan gue undang ke kalian semua. Jangan gengsi kalau kalian dari channel tertentu yang gue kan udah punya channel gitu loh, masa gue datang ke situ? Jangan. Kalau lu memang pengen dilihat sama TV, datanglah ke Jebret Media. Ya. Dan kita nggak insecure, kita secure. Lu datang, kita bantu. Mudah-mudahan dengan tampil dan tayang di sini orang jadi bisa lihat lu. Panji Suryono, Panji Suryono. Hey. Bayu Eka Sari, Best. Bang Bes. Bang Bes, Mario Delano. Ya, jadi untuk bos-bos televisi, bos-bos juga, ini mulai kayak Hotman Paris. Jadi untuk bos-bos televisi, bos-bos agency, juga bos-bos channel-channel digital sports. Ini ada 3 teman-teman kita yang punya rap berbeda-beda, yang bisa kalian siap pakai untuk menjadi talent kalian, untuk menjadi brand ambassador kalian, ya, untuk menjadi influencer kalian, untuk program-program yang sedang kalian buat. Nah, tapi tentu saja mereka harus buktikan, ya. Karena itu gue akan memberikan waktu masing-masing 2 menit, ya. Masing-masing 2 menit di mana kalian melakukan 3 profesi tadi. Oke. Mulai dari host, kemudian kalian berubah menjadi pandit, baru kalian play by play. Ya. Waktu kalian bisa lihat di sini sendiri kan, kalian bisa lihat sendiri 2 menit itu dari mana kalian mulai, kalian bisa kira-kira gua akan bilang kalau udah stop. Kalian boleh atur sendiri lebih lama di mananya. Tapi begini, kayak tadi Panji bilang dia lebih pede hostnya. Kita akan lihat nanti, emang bener nggak dia ternyata di hostnya yang lebih oke. Apa itu? Kemudian perutnya best, Perutnya best kelihatan. Lalu best apa? Tapi kita coba 3-3-nya. Ya, kita coba 3-3-nya. Dan kita mulai dulu dari yang paling apes lah. Coba dari Paling apes yang pertama. Oke, karena lebih ini biar kameranya lu bisa langsung habis itu gua nggak langsung begini-begini lagi. Oke. Mario Delano akan memulai. Mario Delano akan memulai, pemirsa dan juga semua bos-bos tayangan televisi. Ini anggaplah casting yang gua lakukan, bukan untuk kami, tapi untuk kalian semua. Dia akan memerankan 3 peran sportcaster dalam 2 menit, dimulai dari sekarang, Mardel. Selamat siang semuanya dan selamat datang di pertandingan kali ini antara Persija melawan Persib Bandung. Sebentar lagi kita akan saksikan pertandingannya. Akankah Macan Kemayoran atau Maung Bandung yang akan memenangkan pertandingan hari ini? Karena kita akan lihat rivalitas antara kedua tim ini akan sengit itu ya. Dan kita juga akan kembali ke studio dan untuk menyaksikan pertandingannya sebentar lagi antara Persija melawan Persib Bandung. Dan langsung saja di kick off babak pertama ini kita lihat Ismail Sofyan oper kepada Bambang Pamungkas oper kepada Marco Simic mencoba nembak, sayang sekali masih tertepis oleh kiper dari Persib Bandung. Dan kalau kita lihat kembali di sini, ini dia statistiknya dengan Persija shoot 3 gol dan juga untuk Persib ada shoot untuk 3 kesempatan, namun sayang sekali untuk penguasaan bola semuanya sekitar masih dikuasai oleh Persija sebanyak 60 berbanding 40 dengan Persib Bandung. Udah seperti itu Bang ya. Deg-degan gua. Apa ya?
Gue makanya gak pernah casting ya gitu karena gue Deg-degan gue Mas Panji. karena kalau gue gak well prepared susah gue. Ini kita disuruh begini, nggak di script dulu kan? Iya, nggak di script. Nggak disuruh. Makanya. Tiba-tiba aja nih. Biarkan Jebret Tim dan para pemilik stasiun televisi dan eksekutif produser Sikat Mas Panji. yang memberikan penilaian. Tapi yang jelas Mardel tadi belum sampai 2 menit tapi dia udah selesaikan sendiri dan bener kelihatan Mardel pengen bisa tiga-tiganya. Karena bagi gue tiga-tiganya itu sama gitu loh. Gue tidak melihat di salah satu itu ada yang sangat kuat dari lu. Sehingga semua pengen lu sikat, semua pengen lu bagi rata. Tapi akhirnya menurut gue harus ada yang difokusin. kita akan melihat dari sisi yang menilai itu dia jadi mau apa ya gitu. Kayak tiga-tiganya sama-sama aja gitu ya. Oke, Kita mulai sekarang dari best. Karena Panji yang paling mahal ya antara tiga. Paling cupu gue. Senior. Jadi kalau teman-teman nanti pas ini kelihatnya ke kameranya yang si Gentong aja ya. Oh, iya. Kita lihat kameranya Gentong, gua akan hitung 2 menit, tunggu dulu 00 ya biar gampang. Kalian juga bisa melihat dimulai dari 55 menuju ke 57 ya. Insya Allah. 57. Oke, sebentar lagi. In 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, action. Oke, salam olahraga pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Bayu di sini. Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Brazil melawan Argentina Copa America. Ini adalah pertandingan final yang akan membuktikan bahwa apakah Lionel Messi masih layak disebut yang terbaik. Bersama saya malam ini ada Bung Bes. Bung Bes, selamat malam. Selamat malam, Bung. Bagaimana Bung Bes menurut Anda pertandingan jalannya pertandingan malam ini? Oke, menurut saya pertandingan malam ini akan sangat menarik karena Brazil sebagai tuan rumah akan coba mengeluarkan kemampuan terbaiknya, sementara Argentina mungkin ini adalah kesempatan terakhir dari seorang Lionel Messi untuk membuktikan bahwa apakah dia layak untuk disandingkan dengan seorang Cristiano Ronaldo. Oke, Bung Bes, terima kasih. Kita langsung menuju ke Maracana. Oke, selamat menyaksikan pemirsa semua, selamat menyaksikan pertandingan antara Argentina melawan Brazil. Oke, kick off dimulai. Di sana kita bisa lihat Lionel Messi passing ke Rodrigo de Paul, mencoba utak-atik dia, direbut lagi oleh Neymar dribbling, di tackle dari belakang dan sayang sekali direbut kembali oleh Argentina. Argentina coba membuka lapangan. Ya, menarik sekali kita lihat Argentina, bahwa Argentina di sini walaupun dia bermain sebagai tandang di sini, tetapi dia berani memegang bola, tidak seperti Brazil yang bermain lebih bertahan. Oke, kembali lagi Messi pegang bola, Messi passing ke kanan, crossing, Messi gol, Messi. Ya, sangat menarik. Bagaimana Bung Bes gol Messi ya? Messi menciptakan gol karena situasi tadi ada di tengah lapangan, dia bermain combination play, mencoba melakukan switch play cepat di mana Brazil hanya menunggu di area sendiri. Pertandingan sendiri cukup kasar dan berhasil dimanfaatkan oleh Argentina. Mantap. Luar biasa. Messi itu mirip siapa Bang? Kadang how to finish in 2 minutes itu yang susah ya, karena kadang-kadang kita udah berpikir wah udah abis nih, gue nggak tahu mau ngomong apa nih. Tapi Bes tadi kan juga dia ngomong dengan dirinya sendiri. Saya Bes dengan kamu, saya Bes. Bagaimana Bes? Bayu sama Bes. Tapi keren kan? Jangan lupa Bayu Eka Sari Bang Bes ya, yang mau endorse, yang mau ngambil untuk tayangan-tayangan olahraga udah terbukti kan? Buat modal nikah. Iya, karena apalagi juga Doi kan juga biasa bikin konten sama Raffi Ahmad. Sekalian aja. Mantap. Baik, dalam 10 detik kita akan saksikan ini adalah Panji Suryono in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Action. Selamat malam Soccer People, jumpa lagi di big match pertandingan antara Manchester United dan juga Liverpool di Old Trafford yang akan diselenggarakan pada jam 9 malam ini. Dan kita melihat dua pertemuan antara tim besar Inggris yang sama-sama meraih kesuksesan terbesar dalam meraih trofi Premier League. United meraih 20, sementara Liverpool baru 19. Ini akan menjadi pertarungan sengit antara kedua tim yang sama-sama menjadi rivalitas klasik di Inggris. Dan sekarang saya nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama Bayu Eka Sari menjadi komentator malam ini. Bung Bes, sehat Bung Bes? Sehat ya, alhamdulillah sehat ya. Bung Bes sekarang kegiatannya apa?
PPKM Pak. PPKM. Bung Bes, gimana melihat pertarungan antara MU menghadapi Liverpool malam ini akan seperti apa persaingannya? Apakah akan ada pergantian pemain atau akan ada kejutan dari kedua pelatih tim? Akan ada pergantian pelatih nampaknya Pak. Bagus itu dia. Tapi memang kalau kita melihat dari kedua persaingan tim ini di musim ini memang banyak kejutan terjadi. Ada transfer pemain dari MU, membeli pemain-pemain yang kurang penting, dan ada Liverpool yang juga membeli pemain-pemain murah yang pastinya akan menarik untuk disaksikan di pertandingan nanti. Dan kita akan menyaksikan pertandingan antara MU vs Liverpool babak pertama. Selamat menyaksikan. Oke, itu dari hostnya. Sekarang gue dari analisa sebagai panditnya. Kalau kita ngomongin dari sisi MU dibawa Ole, banyak yang bilang Ole ini adalah pelatih yang gak capable untuk membawa MU dan pelatih miskin taktik dan juga pelatih yang tidak mampu membawa MU ke next levelnya. Kalau menurut gue, so far Ole adalah pelatih yang paling memberikan kenyamanan buat tim MU walaupun belum mendapatkan trofi seperti Jose Mourinho ataupun Van Gaal yang trofinya bisa dibilang trofinya bukan trofi-trofi prestisius. Tapi so far Ole sudah membuktikan dia bisa memberikan kenyamanan dalam ruang ganti, kemudian bisa mengurangi level gaji yang sangat tinggi, mengeluarkan pemain-pemain yang tadinya punya gaji mahal dan juga kontribusi yang kurang maksimal. Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, dan beberapa pemain lainnya yang memang tidak terlalu kontribusi maksimal tapi gajinya besar, dan dia bisa membawa konsistensi yang penting dalam timnya MU sendiri. Kita lihat sekarang dalam beberapa musim terakhir, 2 musim terakhir dia bisa berada di peringkat 2 dari 3 dan peringkat 2, dan juga dari semifinal Europa League bisa ke final Europa League. Artinya ini merupakan sebuah konsistensi yang dibutuhkan sama MU saat ini walaupun tetap dibutuhkan sebuah trofi. Nah, inilah makanya musim ini menjadi musim penentu Ole untuk membuktikan apakah dia pantas melatih Manchester United dengan kontribusi pemain-pemainnya yang juga pastinya dibutuhkan dukungan dari manajemen. Dia sekarang sudah membeli Jadon Sancho dengan harga yang cukup mahal, otomatis tekanannya juga akan semakin besar, dan dia juga membutuhkan beberapa pemain yang di sektor lainnya yang memang untuk bisa memenuhi keinginan dia. Kita lihat nanti kalau memang jadi dipenuhi kemauannya seperti beli Varane dan juga beli gelandang seperti Kamavinga ataupun gelandang lainnya yang memang memenuhi ekspektasi Ole. Kalau memang tidak menjadi juara lagi, ini akan menjadi sebuah kegagalan besar buat Ole di Manchester United dan akhirnya membuktikan dia bukanlah pelatih yang layak untuk menangani Manchester United, dan MU harus mencari pelatih lain dan move on dari hegemoni atau dari romantisme mantan pemain MU yang pernah membawa sukses MU menjadi sebagai pemain, tapi menjadi pelatih hanya mampu mencapai levelnya maksimal seperti itu aja. Oke, sekarang kita play by play. Ini gue paling nggak bisa. Kalau ngomongin play by play ini, kita ngomongin Ceko dari gol terbaiknya Patrick Schick kemarin. Republik Ceko memberikan counter attack kepada Skotlandia. Patrick Schick mendapatkan bola dari tengah lapangan. Dari tengah lapangan dia langsung memberikan shoot ke gawang dan ternyata masuk, gol! Patrick Schick mencetak gol dari setengah lapangan. Beckham, Xabi Alonso akan bangga melihat gol ini, dan ini gol yang melengkung, cantik sekali melengkungnya, mirip kelewang. Kalau yang pernah tawuran tahu kelewang itu lebih panjang daripada celurit, agak melengkung sedikit. Nah, ini membuktikan bahwa Patrick Schick mampu memberikan tidak hanya power tapi juga cantik dan juga artistik dari golnya. Itu dia gol dari Patrick Schick yang membawa Ceko unggul atas Skotlandia dan akhirnya membawa Ceko unggul dari Skotlandia dan lolos ke fase selanjutnya. Itu dia dari play by play yang saya sangat gak yakin. Wow, 5 menit. 5 menit. 5 menit. 5 menit, Ji. Sorry. Jadi kalau di RCTI dia udah di-cut. Kayak omongannya Ogi. Oh iya. Di-cut sama Putra Maulana. Viral lagi. Oke, Panji, terima kasih. Thank you. Best, terima kasih. Thank you, Sama Mas. Mardel, terima kasih guys. Sekarang bisa lihat ya, itu tadi tidak tanpa skrip dan juga tanpa latihan. Yang jelas buat semua yang pada pengen mencoba dan udah pernah gagal, mungkin kalian belum waktunya, tapi kalian bisa mencoba untuk tampil dulu di apa nama acaranya tadi? Di Wannabe Sportcaster. Di Wannabe Sportcaster supaya kalian bisa kita promosikan. Yes. Dan tentu saja kami dapat konten. Hey. Kalian kita promosikan. Exposure. Siapa tahu dengan datang ke sini kalian ada yang mulai melirik dan bisa mencapai cita-cita kalian untuk Amin. menjadi sportcaster, baik itu presenter, komentator, play by play ataupun juga jadi pandit. Yes. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Wannabe Sportcaster. See you. Ciao. Ya salah. Tangan.